Salam, jemaat Tuhan yang terkasih. Pada minggu ini kita telah tiba di Minggu Rogate. Pada minggu ini kita diajak dan diarahkan agar memiliki hidup yang selalu berdoa. Karena dengan doalah kita dikuatkan dan dimenangkan dalam segala pergumulan hidup yang kita hadapi. Sebagaimana pengalaman lirik lagu yang mengatakan, Tuhan hanya sejauh doa. Doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan yang mengucapkan syukur dan memohon pertolongan serta kasih anugerah Tuhan bagi kita. Berdoa bagi semua lapisan termasuk bagi kota tempat tinggal kita, seperti yang telah diperbuat oleh Nabi Yeremia yang berdoa untuk kesejahteraan kota Babel sebagai tempat pembuangan umat Israel, agar dalam kota tersebut sejahtera dan maut dan umat Tuhan memiliki kesejahteraan di kota itu. Marilah kita tunduk untuk satukan hati dan pikiran kita, berdoa dan beribadah kepada Tuhan hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus kami, hadapan wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Ayat dan doa. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas kasih-Mu yang menghimpun kami untuk dapat bersekutu dan berdoa kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus telah mengatakan bahwa penyembahan yang benar ialah hanya orang-orang yang berdoa dalam roh dan kebenaran. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, berilah Roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membimbing dan mengajar kami
meminta apa yang kami butuhkan dalam hidup kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan. Firman Tuhan sebagai dasar pengganti kita pada minggu kita sekarang tertulis pada kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17. Begini firman Tuhan, tetaplah berdoa. Sampai di situ firman Tuhan, mari kita sama-sama memohon kekuatan. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan untuk menuruti segala perintah-Mu. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian kor Ina Maranatha. Di
Kita bernyanyi. Marilah kami mengaku dosa-dosa pengalangkaran kita di hadirat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami orang-orang berdosa dan yang hina ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku bahwa kami lahir di dalam dosa dan hati kami tidak memiliki iman yang teguh kepadamu. Kami sering menyimpang dari jalan kebenaran-Mu dan melanggar perintah-Mu. Ya Tuhan, Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kasihanilah kami dan janganlah mengingat segala pelanggaran serta dosa-dosa pada masa muda kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji tentang pengampunan dosa-dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Pembe.
senang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita bernyanyi. Ku
Epistel kita yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 dimulai dari ayat 19 diakhiri di ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar dan menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat, dan kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menyongsongkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan melenggung kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyikapi puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadinya gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepas belenggung mereka semua. Ketika kepala penjara itu berjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghinus pandangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyering, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghilangkan makanan dan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sampai di situ firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menghayati firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Penguan Amah. Moloro,
nalau pasona korohani, saya si marohani, jakonau mardosai, bahen mau durni lambungmu, asa zona maudisi, ni harajaoni, marolo polo maratoniki, akara osea, di Tuhan Yesusi, saya wajib pangsogo, malas nirohai, masih paidaan, dona poseai, di baluang injak, di surga nauli, saya rela hidup di harorai, haroro di Tuhani, Roma harapita, na porseai, diokopnai, unang netarala, beke padronai, asado kita, tuhasonamani, sai para rema Tuhan, inganan nasonami, utana waliai mananmu, asa bongo kapusi, tuharajaoni, rodi saleleni lelenai, akara osea, di Tuhan Yesusi, saya padu pangsogo, marlas nirohai, marsipaidaan, dona porseai, di baluang injak, di surga nauli, saya rela hidup di haroronai, haroro di Tuhani, Roma malapita, na porseai, dinokopnai, unang
salengi lelenai. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. kita bernyanyi. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi
Itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, kami puji dan muliakan nama-Mu pada hari ini, di mana Tuhan masih tetap menyertai, melindungi, dan memberkati hidup kami. Hingga lantunan pujian boleh kami panjatkan kehadirat Tuhan beserta firman Tuhan. Boleh kami dengarkan saat ini. Ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengetahui dan memahami bahwa pentingnya hidup ini menyerahkan diri ke hadapan Tuhan dengan selalu berdoa dan berdoa. Karena dengan demikianlah Tuhan dapat mendengar dan mengetahui segala apa isi dan pergumulan hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini di Minggu Rogate tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 dimulai ayat 7 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaan dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
Salam. Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema minggu kita saat ini yakni berdoa untuk kesejahteraan. Pentingnya sebuah doa dalam kehidupan orang beriman karena Tuhan hanyalah sejauh doa. Pentingnya sebuah doa bagi orang yang beriman karena dengan doalah kita boleh menyampaikan segala unek-unek yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Segala apa pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah hidup ini. Pentingnya sebuah doa bagi orang yang beriman. Karena hanya dengan doalah hati kita, jiwa kita ditenangkan dalam menjalani lini kehidupan ini. Ada amin? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah dirimu menjauhkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah dirimu lupa berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah napas hidup orang yang beriman. Yeremia merupakan nabi yang Allah pilih pada saat bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Tak sedikit bangsa Israel dapat menerima keberadaan mereka terbuang ke Babel. Itu sebabnya bangsa Israel saat berada di Babel banyak bersungut-sungut. Bahkan mereka menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan dan tidak mengasihi mereka sebagai umat pilihannya. Bagi umat Israel pembuangan itu merupakan hukuman Allah yang tidak ada pembebasan dan tidak mendapatkan anugerah Tuhan lagi. Oleh karena itulah Tuhan memilih Nabi Yeremia untuk menyampaikan hal-hal yang akan Tuhan perbuat bagi umatnya sendiri selama berada di dalam pembuangan Babel tersebut. Nabi Yeremia menyampaikan kepada umat Israel hal-hal yang harus diperbuat mereka selama mereka berada dalam pembuangan supaya Tuhan berkenan bagi mereka. Yang harus diperbuat umat Israel yakni yang pertama, berdoa untuk kesejahteraan kota Babel. Tuhan mengajak umat Israel justru agar berdoa bagi kota Babel. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Supaya kota itu memiliki kesejahteraan. Supaya kota itu memiliki kemakmuran. Supaya kota itu memiliki pembangunan dan kemajuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan Tuhan memusnahkan kota tersebut, melainkan mengajak umat Israel agar didoakan supaya sejahtera. Dikatakan di ayat 7, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan umat Israel. Dengan berdoa atas kesejahteraan kota itu, maka umat Israel akan mendapatkan kesejahteraan kehidupan selama mereka di sana. Serta dengan berdoa, mereka turut ambil bagian dalam membangun, menjaga kota agar menjadi tempat yang lebih baik untuk semua bangsa. Baik di dalam bidang ekonomi, pendidikan, pembangunan, kemakmuran dan juga peradaban sosial di setiap hari. Itu sebabnya selama 70 tahun umat Israel di sana turut merasakan kenyamanan, kemakmuran oleh karena kesejahteraan dan kemakmuran yang telah dimiliki kota tersebut.
Yang kedua yang harus dilakukan umat Israel selama berada di dalam pembuangan yakni jangan mendengarkan para nabi-nabi palsu. Pada ayat 8 hingga ayat 9 dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum bangsa Israel jatuh ke pembuangan Babel, mereka selalu mendengarkan para nabi palsu yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka terlena atas kata-kata pujian nabi-nabi palsu. Yang akhirnya mereka jatuh dan terjerumus kepada penyembahan berhala. Oleh karena perbuatan tersebutlah, maka Allah murka terhadap umat Israel dan membiarkan mereka terbuang ke Babel, tertawan oleh Raja Nebukadnezar. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada umat Israel, janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa Tuhan harus berkata demikian? Kenapa Tuhan berkata demikian dan kenapa orang Israel harus melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Agar umat Israel tidak terjerumus dan tidak terjatuh kepada praktek perbuatan dosa, penyembahan terhadap berhala selama mereka berada di dalam pembuangan Babel. Agar umat Israel boleh mengingat bahwa Tuhan Allah adalah Allah pemelihara, Allah pengasih hidup bangsa yang dipilihnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang harus dilakukan umat Israel yakni berdoa dan selalu berseru kepada Allah. Pada ayat 12 hingga ayat 14 boleh kita lihat. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan mengendaki umat Israel selama berada dalam pembuangan agar berdoa dan berseru kepada Allah. Jika umat berdoa dan berseru kepada Allah, maka Allah akan mendengarkan mereka. Jika mencari Allah, maka mereka akan menemukan Allah. Dengan demikian, Allah akan memulihkan keberadaan umat Israel dengan memberikan hari-hari dengan penuh pengharapan. Hari-hari dengan penuh sukacita. Hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Yang walaupun mereka mengalami kesulitan hidup di dalam pembuangan tersebut, tetapi Tuhan selalu ada dan berada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Terkadang kita di dalam hidup ini
sering menghadapi kesulitan. Ya kan Amang Upu Joshua? Semua kita menghadapi kesusahan. Seolah-olah kita terhimpit akan situasi hidup yang kita alami saat ini. Seolah-olah kita terbuang jauh di mata Tuhan atas kesusahan hidup yang kita hadapi. Tuhan berseru kepada kita saat ini. Berdoalah. Berdoa untuk kesejahteraan negeri kita ini. Untuk kesejahteraan desa kita ini. Untuk kesejahteraan semua umat manusia. Supaya Tuhan mempermudah semua perekonomian yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita. Jika engkau merasakan bahwa engkau saat ini mengalami sakit penyakit, jika engkau merasakan bahwa saat ini hidupmu tidak didengarkan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Di mana kita berdoa? Di pintu kamar kita. Di kamar kita tutup dengan rapi. Bersujud kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan jawaban. Inilah kehidupan yang akan kuberikan kepadamu. Putus terasi, hilang pengharapan akan menjalani hidup masa depan. Tuhan akan berikan pengharapan baru bagimu, yakni hidupmu bahagia. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena Allah merancangkan damai sejahtera bagi umatnya. Demikian dikatakan pada ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rancangan Tuhan bagi kita ternyata rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan maut. Bukan rancangan yang sia-sia. Oleh karena itu bangun dirimu kepada rancangan damai sejahtera tersebut. Bangun dirimu terhadap rancangan yang telah Tuhan rancang di dalam hidupmu. Tuhan tak membiarkan umat Israel berada dalam pembuangan Babel selamanya. Hanya 70 tahun umat Israel memperhamba diri kepada Raja Babel. Boleh dikatakan di ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku ini kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berarti adanya batasnya sebuah pergumulan yang kita hadapi saat ini di dalam hidup kita. Adanya limitnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan apapun. Kalaupun 70 tahun sudah lama sangat bagi manusia, keadaan dan keberadaan umat Israel di Babel, tapi bagi Tuhan 1000 tahun adalah satu hari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekejap mata 70 tahun itu bagi Tuhan. Demikian pergumulan hidup yang kita hadapi. Di tengah-tengah kehidupan ini. Kalaupun kamu merasakan itu adalah sangat-sangat sudah lama sekali. Sangat-sangat sudah tidak lazim lagi. Kamu tidak berdaya lagi. Tapi Tuhan, bagi Tuhan itu masih singkat. Dan masih layak. Tetapi ingat, di dalam semuanya apa yang terjadi dalam hidup kita ini,
Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan ingin menempa kita. Tuhan ingin menjadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa mau dipimpin dan diarahkan Tuhan. Mau mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Berdoa pada saat dia di penjara. Semua kepala penjara tercengang dan takut atas peristiwa yang terjadi pada para narapidana. Boleh terbuka semuanya. Tapi Paulus tidak mau melarikan diri. Justru dia berkata, tenangkan hatimu, kami di sini. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sebenarnya berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawabannya. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup kita. Bahwa kehidupan kita saat ini dalam kesusahan akan berubah sekejap di mata Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mengubah kehidupan umat Israel dengan membawa mereka pulang kembali ke negerinya. Sebab Tuhan telah merancangkan damai sejahtera pada umatnya. Umat pilihannya itu. Jadi, apa yang ada di dalam pemikiran umat Israel sebelumnya terhadap Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak peduli lagi, bahwa Allah itu Allah yang tidak menyayangi mereka lagi, oleh peristiwa yang mereka alami terbuang ke Babel. Sekarang Tuhan pulihkan, Tuhan perbaiki keadaan tersebut. Allah menunjukkan kasih sayangnya. Dikatakan tadi, yang tercerai beraikan oleh karena pembuangan itu, aku akan mengumpulkanmu. Perbuatan tersebut menunjukkan kasih Tuhan tetap nyata bagi setiap bangsa yang dipilihnya. Perbuatan tersebut merupakan kasih Tuhan yang tetap nyata bagi setiap umat pilihannya. Ada amin? Yakin kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa kasih Tuhan tetap nyata dalam hidup kita? Sekalipun itu susah inang sirimo, sekalipun kehidupan kita ini sulit, yakinnya inang bahwa hidup kita ini tetap dikasihi Tuhan yang setia? Yakin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diarahkan lewat tema minggu kita agar senantiasa berdoa untuk kesejahteraan. Kesejahteraan diri sendiri dan terlebih kesejahteraan kota tempat tinggal kita. Di mana kita berada. Inilah yang dikatakan doa syafaat. Pernahkah kita mendoakan desa kita ini, desa Syabalaban 5 ini, supaya aman? Kalau pernah kita mendoakan ini, tidak akan ada pencurikan honas. Nenas kita itu tidak akan hilang itu. Para pemuda dan remaja tidak akan mau merokok. Dan kaum bapak
tidak akan mau lagi berjudi di kedai. Itu harus kita doakan. Supaya semuanya sejahtera. Kaum ibu-ibu tidak mengerumpi lagi. Mengerumpi kawannya, kaum ibu yang lain. Kaum ibu tidak mau lagi paruarodongannya. Menjelek-jelekkan kawannya. Tetapi membangun dan membangun. Serta menerima keberadaan status yang berbeda-beda. Setiap orang percaya kepada Tuhan harus hidup dalam doa. Karena hanya di dalam doalah kita boleh berkomunikasi kepada Tuhan tentang segala apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Apa yang kamu pergumulkan inang si Juli, inang opu Juli. Saat ini Tuhan akan dengarkan itu. Sujudlah menyembah di hadapan Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka engkau akan mendapat. Keyakinan hal tersebut timbul di dalam hati kita. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Oleh karena doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jangan kamu khawatirkan apa yang ada di dalam hidupmu. Tetapi beritahukanlah itu semuanya kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuasa doa orang benar sangat besar kuasanya untuk mengubah kehidupan ini. Jika semua jemaat kita HKI Tornauli Sitapogan bersama-sama berdoa, maka boleh menjadi berubah kehidupan ini. Adakah amin? Ada yang doa amin? Amin. Jika semua jemaat HKI Tornauli Sitapogan sama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, memanjatkan doa-doa kepada Tuhan. Yakin pergumulan hidupmu itu inang simawar, Tuhan angkat itu. Segala sakit penyakitmu inang sirian, Tuhan pulihkan itu. Segala apa yang kamu rencanakan amang si Marta, Tuhan akan kabulkan itu. Tuhan akan berikan itu. Menjadi terbaik bagi kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Berkatilah firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini ya Tuhan. Firman-Mu lah menjadi pelita bagi hidup kami. Ajarlah kami senantiasa agar selalu hidup yang senantiasa berdoa
dan selalu berdoa memuji dan memanjatkan pujian syukur kehadirat Tuhan atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami baru setiap hari. Berkati seluruhnya warga jemaat-Mu, Engkaulah ya Tuhan yang ikut campur dalam segala pergumulan hidup yang mereka alami. Agar mereka terlepas dari pergumulan tersebut, pulihkan keadaan kami Bapa dengan anugerah dan kasih-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kami dari dosa dan kematian. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengarkan persembahan KOR dari PPR pada hari Kamis. Jehovah tutur si parmahana, Jehovah tutur, Jehovah tutur, Jehovah tutur si parmahana. Aidang nahulang manangah, molo Jehovah dongaki. Aidang nahulang manangah, molo Jehovah dongaki. Sesonang audisi di patongon doa, tujuh palan nalomani, sarito doa, tulang bumi ai kamoluani. Nampe Magdalena, nampe Magdalena, dilinggo mandiha mateali. Jehovah dototo, Jehovah dototo, Jehovah domanua, ukot udah patahin, dona mangapula. Aidang nahulang manangah, molo Jehovah dongaki. Aidang nahulang manangah, molo Jehovah dongaki. Sesonang audisi di patongon doa, tujuh palan nalomani, sarito doa,
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 753 ayat 1 dan 2, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di setiap penyertaan Tuhan untuk kami sepanjang hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan dan napas kehidupan yang telah Tuhan berikan untuk kami yang ada di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan Yesus yang baik dan berterima kasih atas keringanan langkah kami sampai di gereja-Mu yang kudus ini untuk melakukan kebaktian kami. Terima kasih kami ucapkan Tuhan Yesus yang baik buat firman Tuhan yang telah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar menjadi pelita yang baik di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar menjadi berakar, berbuah, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kehidupan kami. Seperti tadi temamu Tuhan Yesus yang baik, kami harus menjadi pendoa yang baik. Biarlah hidup kami hidup dengan doa yang baik, agar kami dapat memperlakukan diri kami seturut dan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhanlah memberikan kami kesehatan, kepanjangan umur, kemurahan rezeki. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik buat seluruh anak-anak yang Kau berikan untuk kami semuanya. Dari yang masih kecil, sekolah, yang telah menikah, yang belum bekerja, yang belum mendapatkan jodoh. Kiranya tangan Tuhanlah yang selalu bekerja di dalam kehidupan mereka.
Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik buat kebaktian kami yang diliput oleh Nusantara TV. Kiranya Tuhanlah yang dapat menjadikan Nusantara TV membawa berkat bagi setiap kehidupan kami. Biarlah Nusantara TV menjadi semakin jaya di udara dan semakin makmur dan semakin dapat memperoleh iman yang baik di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik buat negara kami Indonesia, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya tangan Tuhanlah yang selalu bekerja di dalam negara kami. Buatlah roh kepemimpinan bagi setiap pemimpin di negara kami ini, agar negara kami semakin maju dan berjaya di dalam segala hal. Kami juga sebentar lagi Tuhan Yesus yang baik akan meninggalkan tempat-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang melindungi kami sepeninggalan kami dari tempat-Mu yang kudus ini. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik buat setiap anggota keluarga kami yang belum dapat hadir bersama-sama kami pada saat ini untuk melakukan kebaktian kami. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus yang baik, kiranya jamahlah mereka dengan Roh Kudus Tuhan dan berkatilah obat yang mereka makan, agar mereka dapat sembuh kembali dan dapat bersama-sama dengan kami untuk melakukan kebaktian kami, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jikalau mereka dalam keadaan malas, Tuhan Yesus yang baik, ketuklah pintu hati mereka Tuhan, agar mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala firman-Mu dan lagu pujian yang telah kami dengar. Dan sebentar kami akan selesai melaksanakan kebaktian kami. Terima kasih atas kehadiran Tuhan. Kabulkanlah dan sempurnakanlah doa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai tanda ucapan syukur kita kehadirat Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 754 ayat 1 dan seterusnya. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kudus kita ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami.
Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah berdoa dan pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma di Tesaluna. Lokasi gereja HKI Tornauli Sitapongan yang berada di Tornauli, Desa Siabalabal 1, Kecamatan Sipahutar. Di bulan Februari tahun 1965, para orang tua kami, penatua dari Tornauli dan Sitapongan, bermufakat mendirikan gereja HKI yang memekarkan HKI Lebu Tolong. Di tanggal 7 Maret 1965, jadilah dibuka HKI Tornauli Sitapongan, dimekarkan dari HKI Lebu Tolong dengan baik dan disetujui HKI Lebu Tolong dengan tulus hati. Dikasih HKI Lebu Tolonglah satu buah agenda dan satu buah Alkitab. Pada waktu itu jadilah ibadah minggu yang bertempat di rumah Situa Humala Napitupulu atau Opus Sanggam yang disetujui oleh Pendeta Herman Simanjuntak, Pendeta Resort Siparendean. Jemaat yang ada di waktu itu ada 13 kepala keluarga yang terdiri dari Tornauli 7 kepala keluarga, dari Sitapongan 6 kepala keluarga. Setelah kebaktian HKI di rumah selama 5 bulan, Tuhan membuka hati Bapak Saur Napitupulu atau Opu Eben Napitupulu memberikan tanah atas nama Poparan Opu Jogit Napitupulu seluas 50 meter kali 50 meter. Di tanggal 6 Agustus 1965 didirikanlah gereja HKI yang berukuran 7 kali 12 meter yang disetujui oleh Pendeta Herman Simanjuntak, Pendeta Resort Siparendean. Jumlah jemaat tahun ini ada 44 kepala keluarga. Dalam seminggu HKI Tornauli Sitapongan mengadakan ibadah 1 kali seminggu. Pesan dari kami, jemaat HKI Tornauli Sitapongan, kepada semua penonton siaran TV Nusantara dan semua keluarga besar HKI Tornauli Sitapongan
agar mendoakan HKI Tornoli Sapongan diberkati Tuhan dan Nusantara TV semakin maju dan jaya. Semua program Nusantara TV berjalan dengan mulus dan diberkati Tuhan. Sekian dan terima kasih. Salam.